Yudea ini Mas masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63 Wow. lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Pompei membebaskan, menaklukkan lah dalam bahasa mereka, conquering Yudea, lalu kemudian menempatkan gubernur-gubernur di situ yang disebut juga sebagai king. Dari situlah kita kenal namanya King Herod, Herodes, Yeah. Raja Herodes. Itu sebagai gubernurnya Romawi sebenarnya. Dalam hal ini, Ustadz Felix melakukan dua kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan jabatan dan kesalahan periode. Yang pertama, betul bahwa memang pengaruh Romawi itu terasa di Yudea pada tahun 63 sebelum Masehi ketika Panglima Pompei itu kemudian mulai terasa kekuasaannya di Yerusalem. Tetapi sejak tahun 63 sampai tahun 37 sebelum Masehi, di daerah Yudea itu ada belum diangkat Herodes seperti kata Ustadz Felix ya. Sejak saat itu ada gubernur Herodes. Kenapa saya katakan salah sejarahnya? Karena pada tahun 37 Herodes Agung itu mulai naik sebagai raja dan dia belum menjadi gubernur. Karena jika dikatakan gubernur pada struktur kerajaan atau Imperium Roma, gubernur itu adalah pejabat Roma yang membawahi provinsi. Sedangkan pada tahun 37 Masehi, daerah Yudea itu belum menjadi provinsi Romawi. Karena itu masih menjadi daerah vassal atau daerah yang ditaklukkan, daerah yang kemudian ada rajanya sendiri tapi vassal atau client king. Nah, gitu maksudnya. Jadi raja yang kemudian mengurus urusannya sendiri, Roma, jadi dia tuh membayar pajak ya, tunduk kepada pemerintah Roma. Jadi itu adalah daerah kekuasaannya Herodes memang dan tidak ada urusannya dengan Kaisar Roma yang berkuasa di sana. Tetapi Herodes tunduk kepada Kaisar Roma. Nah, barulah pada tahun 6 Masehi ketika Herodes punya anak-anak itu dianggap gagal, terjadi kerusuhan besar, barulah kemudian pada saat itu Yudea benar-benar ditaklukkan, lalu kemudian disitulah diangkat gubernur-gubernurnya. Jadi secara sejarah, Ustadz Felix Xiao dalam hal ini terlalu simplifikatif dan cenderung keliru atau misleading ya.